Jadi zikir nafas itu keluar Allah masuk hu. Pertanyaan ayahandaku, akbarnya ada di mana? Letak hu masuk kemudian tenggelam menuju ke posisi akbar. Akbar itu sudah berada pada posisi masing-masing sebagai alif, kaf, ba, dan ro. Posisi alif berada di ubun-ubun kepala. Namanya Nuril Akbar, cahaya hampa. Cahaya akbar, cahaya yang besar. Dia berada di ubun-ubun kepala, posisi alif sebagai zat Allah. Maka Allahu Akbar terdiri dari Allahu Alif, Allahu Kaf, Allahu Ba, Allahu Roh. Allahu Kaf ini berada pada posisi kerongkongan Baitul Kursi. Kemudian Allahu Ba berada pada posisi perut. Dan Allahu Roh berada pada posisi kolbi. Jadi lini daripada akbar atau terminal stasiun, posisi letak duduknya akbar ini adalah merupakan letak duduk untuk menerima datangnya hu sebagai nafas atau jiwa. Jatuhnya nafas atau jiwa sebagaimana apa sudah bertausiah ulang-ulang. Kita hantar menuju ke zat Allah, maka dia berada pada alif. Kita hantar pada posisi kerongkongan di Baitul Kursi, maka dia berposisi sebagai Allahu Qaf. Kemudian posisi Allahu Ba, posisi nafas jatuh di perut. Dan posisi roh, nafas atau jiwa tenggelam di dalam kolbi atau Nur Muhammad. Dan biasanya mereka berkolaborasi ketika nafas kasar dan nafas halus. Ketika kita hu ini tenggelamkan, kita lenyap masuk melalui rongga hidung, nafas kasar dan nafas halus akan berkolaborasi dan membentuk kondensasi jiwa, profil jiwa seperti raga kita di kerongkongan. Insya Allah seperti itu. Dan posisi larinya nafas hu itu berposisi alif. Hanya yang dimaksudkan dengan di mana letak posisi akbar, itulah letak posisi yang Abah jelaskan. Posisi akbar terdiri dari alif, kaf, baro. Akbar, alif berada di dahi, tepatnya di belakang dahi atau di atasnya dahi, di ubun-ubun kepala, melingkar dia posisi di ubun-ubun kepala. Itulah alif zat Allah. Yang kedua, kaf itu di kerongkongan di Baitul Kursi, sehingga sananya Allah yang bernama Baitul Kursi di kerongkongan. Kemudian di Masjidil Haram, posisi ba, insya Allah di Baitul Maqdis menuju ke sasaran Qiblat. Lalu posisi roh di kolbi manusia di posisi Baitullah, Hajar Aswad. Tempat terinti kedudukan daripada posisi nafas yang jatuh, atau posisi tenggelam atau fananya jiwa atau nafas kita, atau posisi fananya daripada hu yang masuk. Ketika posisi hu itu masuk dan tenggelam di alif kaf baro ini, itu Abah sudah bertausiah ulang bahwa tergantung daripada laduni karomanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui utusannya, melalui ridhonya, melalui tuntunannya, Robita Mursyid, datuk para nabi dan para wali serta Abah Mursyid insyaallah yang akan secara gaib membimbing menuntun arah menuju ke alif, kaf, ba atau ro. Hidup ini ketika kita beraktivitas itu hanya ada dua dalam proses fana di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakbir dan ketika kita tidur. Ketika kita bertakbir Allah Akbar, insya Allah saat itulah takbiratul ula teramat sangat penting dan berharga, karena pada saat itu walaupun hanya 5 menit detik hitungannya, tetapi kita bisa khusyuk, kita bisa fana, hilang lenyap dunia seisinya. Ketika kita isbatkan hu pada saat bertakbir, hilang lenyap dunia seisinya. Di mana Allah, di mana aku hamba, di mana aku Allah, di mana aku hamba. Aku hamba lenyap dan fana di dalam aku Allah. Pada saat bertakbiratul ihram, Allah Akbar, insya Allah. Dan pada saat kita tidur, itu pun Allah menggenggam jiwa ini, insya Allah. Maka hilang lenyap dunia seisinya. Proses fana yang begitu indah. Maka tidak boleh kita lalai. Ketika imam masjid, imam waktu memimpin sholat, melaksanakan takbiratul ula, kita jangan terlambat.
Karena kalau imam yang faham di dalam proses mi'raj billah ini, maka ketika dia mengangkat takbir, dia sudah membawa pergi berangkat perjalanan jiwa dan ruhani kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala di makom singgasana. Kalau kita terlambat datang mengikuti takbiratul ula, itu simbolnya sama ketika kita mau berangkat terlambat, diangkut, diakomodir, diakses oleh kendaraan. Sudah jalan kendaraannya, kita kemudian ikut dari belakang. Dan akhirnya kita tidak jalan karena sudah dijalankan oleh imam, dijalankan oleh pemimpin sholat. Kalau pemimpin sholatnya faham dan tahu tentang takbiratul ula, merupakan kisah keberangkatan, kisah mi'raj, maka imam itu adalah pemimpin daripada jiwa makmumnya. Sehingga sebelum dia pimpin sholat, insya Allah pemimpin sholat selalu memberikan perintah untuk kita tertibkan saf, barisan. Kemudian mengangkat komando, salat jami'ah rahimakumullah. Kita menjawab, kita sudah siap mau berangkat ini wahai Pak Imam. As-salata la ilaha illallah. Insyaallah. Kita berdiri betul. Kita pasang niat kita. Imam pasang niatnya. Kemudian imam siap takbiratul ula. Allah memberangkatkan kita tenggelam di dalam hunya imam. Itulah hunya Rasulullah. Itulah hunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuju ke pemilik hu. Alif. Allahu Akbar. Allah pemilik segalanya. Kita bertemu Allah di saat kita takbiratul ula. Walaupun hanya hitungan detik. Insya Allah. Begitupun ketika kita tidur. Sama. Maka perjalanan nafi isbat ini tidaklah gampang. Perjalanan nafi isbat keluar Allah masuk hu ini selalu kita lakukan dalam kondisi natural. Sudah berjalan, cuma kita tidak pernah menyadari bahwa nafas kita beribadah. Hanya saja batang tubuh kita tidak pernah menyadari bagaimana caranya agar connect, nyambung antara ghaib nafas kita dengan batang tubuh kita yang zahir, nyata ini. Sehingga kita sadar akal, sadar otak, sadar pikiran, tahu bahwa oh ternyata bagaimana caranya mengibadahi nafas ini adalah dengan cara seperti ini. Padahal kalaupun kita belum dikasih kesadaran hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun, nafas ini sudah beribadah. Untuk menertibkan ibadahnya sesuai dengan tuntunan asma Allah, sesuai dengan tuntunan sifat Allah, sebagai tuntunan zat Allah, tuntunan zahir ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan ajaran Nabi, dengan ajaran Rasulullah Al-Karim ini, melalui kitab Allah, melalui sunnatullah. Maka perhatikan baik-baik ketika kita ruku atau kita sujud, selalu kita nafi. Dan apabila kita takbir atau saat kita duduk di antara dua sujud, selalu kita isbat. Jadi proses nafi dan isbat daripada nafas ini sering berjalan ketika kita sholat. Maka itulah hakikat sholat tertinggi kalau orang memahami dan mengetahui rahasianya. Setiap kita takbir, kita isbat. Setiap kita ruku, kita nafi. Intidal, kita isbat. Waktu sujud, nafi lagi. Duduk di antara dua sujud, kita isbat lagi. Sujud lagi, kita nafi lagi. Berdiri seperti alif, kita isbat lagi. Jadi kalau berdiri pasti bentuk alif, duduk pasti bentuk lam, ruku bentuknya seperti ha, dan juga dia bentuk seperti lam Allah, dan sujud dia bentuk seperti huruf mim. Intinya pada saat kita berdiri pasti kita isbat, kita ruku nafi, intidal
isbat lagi. Kita sujud, insya Allah kita nafi. Duduk di antara sujud, kita isbat lagi. Hanya nafi dan isbat. Hanya lepas dan tenggelam. Hanya lepas dan fana. Biarkan nafas ini nafi pesiar ke bumi, kemudian biarkan nafas ini isbat tenggelam di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahasia besar sekali ada di ubun-ubun kepala ini. Makanya anak kita, sang bayi yang kecil baru dilahirkan, ubun-ubun kepalanya lembek, berdenyut ubun-ubun kepala itu. Insya Allah, subhanallah, maha besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah ini sangat dekat dengan hambanya yang bernama manusia ini, dan lebih dekat dia daripada urat leher. Dan urat leher itu kan kita tahu dia tidak berada di dada, dia tidak berada di perut, tetapi dia berada di kepala. Lebih dekat sekali daripada urat leher. Penuh dengan tafsiran dan kajian yang luar biasa dalam kedalaman tauhid, dalam kedalaman iman, hakiki ma'rifat billah. Maka kepala ini merupakan mahkota tertinggi dari semua batang tubuh. Kedudukannya dan makomnya, tempat tinggalnya kepala itu berada di atas. Itulah alif. Nafas masuk akan berkolaborasi membentuk lam alif. Nafas kasar dan nafas halus. Kemudian membagi profil ini, yang halus menuju ke zat Allah, ubun-ubun kepala. Kemudian yang kasar turun ke kolbi. Kalau dia hanya membentuk satu profil alif, dia ke kepala, ubun-ubun kepala, zat Allah. Maka hanya ada dua, mati suri atau mati benar. Tapi kalau dia turun ke kolbi, maka insya Allah dia hidup. Maka negeri akhirat itu ada di atas ubun-ubun kepala, zatullah. Negeri dunia itu ada di kolbi, Nur Muhammad. Sehingga apabila engkau meminta akhirat, maka pergilah di ubun-ubun kepalamu. Tetapi apabila engkau meminta dunia, pergilah di hatimu. Engkau akan mendapatkan dunia di hatimu, engkau akan mendapatkan akhirat di atas ubun-ubun kepalamu. Engkau akan dikabulkan akhiratmu oleh zatmu, dan engkau akan dikabulkan duniamu oleh kolbimu, oleh Nur Muhammadmu. Karena Nur Muhammad yang mengadakan adanya dunia. Ana minurillah ala alamin minuri. Aku berasal dari cahaya Allah, kata Nur Muhammad. Dan karena cahayaku, Nur Muhammad bilang, seluruh alam raya jagat maya pada ini tercipta. Seluruh alam semesta tercipta. Maka dunia ada pada Nur Muhammad, akhirat ada pada Nur Zatullah. Hakikinya hanya satu ahdatul wujud, Zatullah, yang tiada tetapi ada. Dia berada pada dua makom sehingga sana yang terindah. Makom bait yang tertinggi, rumahnya yang tertinggi di alam hampa, nuriyal hampa, dan bait yang berada di makom dada, mahligai terindah. Di balik sirnya ada aku, di balik kolbi ada fuad, ada sagofa, ada sir, ada rahasia, ada aku, kata Allah. Itulah dua cahaya, itulah nur Allah, Nur Muhammad. Nurun ala nuri, nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam nur Allah. Insya Allah tugas dan peranan yang ada di kolbi sering berkolaborasi, karena memang dia turun naik, turun naik dari sulbi, turun ke rahasia diri kita, kemudian naik ke kolbi. Dari sulbi turun ke rahasia diri kita, kemudian naik ke kolbi. Insya Allah apabila dia naik menuju ke zatullah, menuju ke ubun-ubun kepala manusia, maka berakhirlah hidup ini, kematian yang akan kita dapatkan.
Maka ingat baik-baik pada saat kita jalan pulang, perjalanan sakaratul maut setiap hamba, kerabat dekat kita, coba kita dekat-dekat berada di samping kiri, di samping kanannya. Insya Allah kita akan temukan tentang rahasia jalan pulang itu. Awalnya dia dingin dari kaki, kemudian dia naik ke betis, kemudian naik ke kemaluan, kemudian naik ke perut. Maka mati awal bumi ini di perut, mati awal kehidupan dunia ini di perut, tetapi masih bergerak di seputar dada. Hembusan napas bumi dan napas langit masih beraktivitas, keluar masuk di mulut atau keluar masuk di hidung. Insya Allah tergantung makom dan derajat ketakwaan, tauhid, kemuliaan, indahnya seorang hamba di hadapan Allah. Ada yang keluar masuk lewat mulut, tapi ada juga yang keluar masuk lewat hidung. Ada yang kasar lewat mulut karena dunianya, tetapi ada yang halus, indah lewat hidung karena akhiratnya. Oleh karena itu tinggal kita mengamalkan aktivitas hidup di muka bumi ini. Kalau lebih banyak engkau condong mempertuhankan duniamu, maka ingat baik-baik, mulutmu menjadi kendaraan terbaik keluar masuknya napas ini. Tetapi apabila akhiratmu yang terindah lebih tinggi dan mendominasi, maka insya Allah nafas hidungmu adalah nafas alif, akhirat yang terindah yang akan menentukan jalan keselamatan. Maka tandanya pada saat meninggalkan dunia, mulut terbuka atau mulut tertutup. Apabila mulut terbuka dan lepas nafas itu keluar bergentayangan di bumi, maka tandanya hamba ini hubud dunia. Tetapi apabila nafasnya tenggelam dan insya Allah mulut dikatupkan, mata terpejam, yang ada hanyalah nafas alif, keluar masuk di rongga hidung yang terindah, sebagaimana datangnya Nur Muhammad yang keluar masuk melalui hidung ini, maka indahnya negeri akhirat terpampang dengan kasaf mukassafah di hadapannya, keindahan surgawi, keindahan jannah, keindahan al-malakuti rufu al-malakuti nur, keindahan jemputan para malaikat yang terindah, jemputan para malaikat dengan tangga-tangga saf-saf zabarah, insya Allah dengan kain hanuts yang wangi seperti kasturi, bahkan lebih wangi daripada kasturi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, datang dengan kenikmatan dari kedua orang tua, pulang pula dengan kenikmatan. Setetes mani ditinggalkan, sel ovum ditinggalkan, sebagai tanda bahwa kita pernah hidup karena adanya saripati bumi, saripati makanan gizi, saripati tanah. Nur Muhammad telah datang dan telah pulang, datang pulang meninggalkan sisa zahirnya mani, setetes mani dan sel ovum. Waja'alna min baini sulbi wat tara'ib, waja'alna min baini sulbi wat tara'ib, waja'alna min baini sulbi wat tara'ib. Insya Allah terpancar mani dari kedua tulang sulbi, laki-laki dan tulang dada perempuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Hidup ini apa yang kita cari? Sementara. Hidup kekal dan abadi selama-lamanya itulah di negeri akhirat. Hanya banyak sekali hamba Allah di muka bumi ini lupa. Ada yang mati dalam keadaan sementara makanan berada di mulutnya. Ada yang mati sementara duduk berdiskusi memperbincangkan persoalan dunia. Ada yang mati dalam keadaan sementara berdiri berwawancara, berinterview. Banyak sekali kematian-kematian, banyak sekali lepasnya nyawa daripada raga ini dalam keadaan aktivitas dunia. Dan ini menjadi introspeksi dan renungan sebenarnya buat kita yang hidup. Ya Allah, biarkanlah kami pulang ke negerimu, ke hadiratmu, dalam keadaan genggaman kedua tanganmu yang indah. Dalam keadaan genggaman daripada kuasa dan kebesaranmu yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Dalam keadaan kami beribadah, dalam keadaan kami sujud, kami ruku, kami zikir, kami menyebut namamu, dalam keadaan kami cinta, kami kasih dan kami sayangmu ya Allah. Kami sayangimu ya Allah. Kami sayangimu ya Rahmanu ya Rahim. Allah, izinkanlah kami mencintai, mengasihimu dan menyayangimu. Izinkanlah ya Allah. Izinkanlah kami menyembah dan bersujud hanya kepada Engkau. La ilaha illa Allah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Zahir batang tubuh ini adalah Muhammadmu Rasulullah. Zahir dan batang tubuh ini adalah Muhammadmu Rasulullah. Jiwa dan nafas ini adalah Ahmadmu. Nur yang ada di kolbi ini adalah nur sifatmu, dan engkau adalah nur zatmu. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkanlah, ampunilah kesalahan dan dosa dari batang tubuh, daripada zahir hina ini, insyaallah. Ingatlah olehmu dalam memelihara nafasmu, dalam berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, sehingga dapat memberikan tanda kepada sekalian badan, jasad, ragamu, dan segala cahaya nurul alam di atas segalanya. Ada ekspresi cahaya alam yang luar biasa ketika engkau keluar daripada sajadah. Tetapkanlah hatimu pada kehidupan dua negeri, negeri dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan menganugerahi martabat, insyaallah Allah akan menganugerahi martabatmu menjadi martabat nabi, martabat rasul. Allah akan mengharamkan jasad, tubuh, ragamu dimakan api neraka, dan jasad, raga badanmu akan utuh, tidak akan dimakan tanah. Rasulullah Al-Karim An-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakur sesaat itu lebih besar pahalanya daripada beribadah 70 tahun lamanya, dan berpikir tentang ma'rifat kepada Allah, maka nilai tafakur itu lebih beribadah 1000 tahun lamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 16, dan kami lebih dekat daripada ulat leher. Sekali lagi, dan kami lebih dekat daripada ulat leher. Insyaallah sebuah renungan yang panjang, dan mudah-mudahan dapat memperbaiki aktivitas ibadah nafas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.